Perkenalkan, namaku Yarina Novendarizky. Kali ini akan membahas tentang mekanika rekayasa 2, yaitu gaya-gaya batang dari struktur rangka batang. Nah, menurut teori, rangka batang adalah susunan elemen linear yang membentuk segitiga atau kombinasi segitiga sehingga menjadi bentuk rangka yang tidak dapat berubah bila bentuk diberi beban eksternal, tanpa adanya perubahan bentuk pada satu atau lebih batangnya. Nah, untuk praktek yang lebih mendetail, kita akan langsung ke soalnya aja. Yang pertama, ini ada soal, yaitu diketahui P1-nya adalah 15 kN, P2-nya adalah 37 kN, P3-nya adalah 30 kN, dan P4-nya adalah 15 kN. Nah, pertanyaannya adalah, hitunglah gaya-gaya batang dari struktur rangka batang di atas dengan cara yang pertama, metode kesetimbangan titik buhul. Yang kedua, metode Ritter. Yang ketiga, metode Cremona. Nah, kita langsung bahas yang nomor 1 dulu ya, yaitu metode kesetimbangan titik buhul. Nah, untuk langkah pertama itu yaitu tentukan RAV, RBV, alfa, dan beta. RAV dan RBV ini sama seperti ketika kita belajar mekanika rekayasa 1, yaitu bisa kita lihat RAV-nya ini adalah 6,7. Didapat dari mana? Didapat dari panjangnya ini. Jadi ketika sigma MB itu sama dengan 0, maka kita berpusat pada si B ini. Maka ketika RAV itu harus ke B itu ada 6,7. Nah, makanya itu RAV dikali 6,7. Begitu pula dikurangi dengan beban. Kenapa dikurangi? Karena ini beban, jadi dikurangi dengan P1. Nah, jaraknya ke B adalah 6,7. Lanjut. P2 dikali dengan 4,7 karena jarak dari P2 ke B adalah 4,7. Maaf, selanjutnya ada P3. P3 untuk menuju ke B dengan panjang 2, jadi P3 dikali 2. Sedangkan P4 sendiri tidak ada jarak untuk ke B, jadi dianggap tulisannya 0, karena tidak memiliki jarak. Makanya ketika dikali 0 adalah 0. Nah, habis itu kan disama denganin 0. Terus habis itu disubstitusikan saja. Nanti ketemu RAV-nya. Oke, lanjut. Ini untuk yang RBV. RBV itu hampir sama dengan RAV. Cuman bedanya ini sigma MA sama dengan 0, berarti berpusat pada titik A. Nah, ketika si RBV itu mau ke titik A, itu harus melewati jarak yaitu 6,7. Makanya RBV itu dikali 6,7. Nah, untuk P1 sendiri tidak ada jarak untuk ke titik A, sehingga dikali 0. Lalu untuk P2 itu memiliki jarak 2 meter, makanya dia dikali 2. Dan P3 dikali 4,7 karena jarak dari P3 ke titik A adalah 4,7. Begitu pula dengan P4. P4 memiliki jarak untuk ke A adalah 6,7, sehingga P4 dikali 6,4. Nah, lalu disubstitusikan lagi. Nah, nanti ketemu RBV-nya. Setelah ketemu RAV dan RBV ini, kalian harus uji kontrol untuk mengetahui bahwa yang kalian hitung itu benar. Bagaimana caranya? Adalah RAV dan RBV itu dijumlahkan, lalu dikurangkan dengan jumlah beban yang ada. Tadi ada 4 beban, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Nah, jumlah dari P1, P2, P3, P4 yaitu jumlah dari 15 ditambah 37 ditambah 30 ditambah 15 adalah 97. Begitu pula dengan RAV dan RBV. Ketika ditambahkan dengan 49,91 sekian dengan 47,089 sekian, maka ditemukan hasil 97. Nah, ketika hasilnya ini 0 sama dengan 0, maka ini adalah terbukti. Jadi Anda bisa lanjut. Kita lanjut ya. Untuk selanjutnya,
kita mencari alfa dan beta. Sebenarnya ini sama-sama sudut. Kenapa saya membedakan namanya? Karena alfa berada di sini dan beta berada di sini. Jadi beta bisa berada di sini, di sini, di sini, di sini. Sedangkan alfa berada di sini dan di sini. Untuk mencari alfa dan beta, yang pertama kita coba alfa dulu ya. Untuk alfa sendiri, kita pakai rumus yang pernah kita pelajari dahulu, yaitu desa. Tan sama dengan desa, depan per samping. Nah, depan dari sudut ini adalah 2,3 dibagi dengan samping, yaitu 2. Hasilnya adalah 1,15. Nah, tan alfa sama dengan 1,15. Untuk mencari ini, itu ada di tabel. Nanti akan saya masukkan ke deskripsi box untuk tabel kederajatan seperti ini. Nanti sin konstan pun juga ada di situ semua. Jadi, kenapa bisa diketahui karena dari tabel tersebut. Begitu pula dengan beta. Dengan beta ini juga sama rumusnya, yaitu dengan desa, depan per samping. Yaitu 2,3 dibagi 2,7. Karena depannya 2,3, sampingnya adalah 2,7. Nah, didapat dengan hasil 0,8391. Nah, jadinya tan beta sama dengan 0,8391. Yang berarti beta adalah 40 derajat. Nah, kita setelah mengetahui hal yang paling dasar tersebut, kita memberikan nama pada setiap batang struktur. Nah, mana sih yang disebut batang struktur? Batang struktur itu yang seperti ini. Kalau Anda melihat kursor saya, itu adalah seperti ini. Itu adalah batang, ini juga batang, seperti itu. Nah, kita beri nama. Saya ingin memberi nama urut, mulai dari S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10. Jadi saya memberi namanya melingkar seperti ular. Bukan melingkar sih, urut seperti ular. Oke, kita lanjut. Yaitu mencari gaya pada batang pada setiap buhul. Nah, kita mulai dari buhul yang paling kiri, yaitu buhul A. Ketika buhul A diketahui bahwa P1 adalah 15 kN, nah, di situ ada dua gaya batang, yaitu S2 dengan S1. Nah, caranya adalah sigma V sama dengan 0. Maka, RAV, kenapa ini RAV-nya positif, kenapa tidak negatif? Karena ini RAV-nya adalah tekanan untuk yang ke atas. Makanya RAV dikurangi P1. Kenapa dikurangi? Karena ini adalah tekanan ke bawah. Mudahnya untuk mencari tahu yaitu ketika ini ke bawah, maka ketika di simulasi XY itu ketika ke bawah adalah minus. Makanya hasilnya minus. Ketika ini panahnya ke atas, maka di dalam kodratnya XY yaitu positif. Begitupun serang kanan dan menghadap ke kanan, kalau di dalam XY itu adalah positif. Maka dari itu di sini semua positif kecuali P1. Nah, lanjut. Jadi RAV dikurangi P1 ditambah S2 dikali sin alfa sama dengan 0. RAV tadi kita udah ketahui, tinggal dimasukin. Minus P1. P1 udah diketahui. Langsung dimasukin. S2 belum diketahui, jadi kita tetap tulis S2. Lalu, sin alfa kita dapat dari mana? Tadi alfa kita ketahui bahwa alfanya 49. Jadi tadi di deskripsi box yang sudah saya taruh, itu ada tabel yang dimana sin alfa yaitu 0,755. Nah, lanjut kita pakai substitusi, dipindahkan. Kalau sudah, nanti kita cari S2-nya. Nah, kenapa ini bisa disebut batang tekan? Karena ini hasilnya minus. Seperti itu. Kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah sigma H sama dengan 0. Sigma H sama dengan 0 ini akan mencari si S1. Nah, sama seperti tadi. Kenapa bisa positif? Karena ke kanan. Lalu langsung kita tulis aja S1 ditambah S2 dikali cos alfa. Nah, S1 belum diketahui, jadi jangan ditulis dulu. Nah, ketika S2 sudah diketahui, kita tulis bersama dikalikan cos-nya. Nah, setelah itu,
dicari deh S1. Nah, ketika hasilnya ini adalah positif, maka ini adalah batang tarik, seperti itu. Jadi kalau minus adalah batang tekan, ketika positif adalah batang tarik. Kita lanjut, yaitu ke buhul B. Buhul B itu ada tekanan P4 dan batang itu ada S10 dan S9. Nah, kita pakai rumus yang sama seperti tadi, yaitu sigma V sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan S10. S10 dikali sin alfa ditambah RBV dikurangi P4 sama dengan 0. Nah, S10 dikalikan dengan sin alfa, lalu ditambahkan RBV, lalu dikurangkan P4. Lalu kita cari S10-nya dengan cara substitusi. Nah, ketika hasilnya ini minus adalah batang tekan. Nah, lanjut kita mencari S9. Karena di buhul B ada S10 dan S9, jadi kita langsung lanjut ke S9. S9 caranya sama. Tadi, sigma H sama dengan 0. Lalu, kita cari S9-nya berapa, S10-nya berapa, S9-nya kalau belum ketahui kita tetap tulis S9, lalu masukkan S10, lalu berikan dikali cos juga, karena ini itu masih miring. Jadi ketika kita mencari gaya yang ada di atas ini, kalau Anda melihat kursor saya, itu berarti dikalikan sin. Tapi apabila Anda mencari gaya yang di sini, maka akan dikalikan cos, seperti itu. Nah, ketika hasilnya positif, yaitu batang tarik. Lanjut ke buhul C. Di buhul C ada 4 batang, yaitu S1, S3, S5, dan S4. Nah, untuk rumusnya itu hampir sama seperti tadi, yaitu sigma V sama dengan 0. Nah, kita tulis nih, S3 kan ada S3 ditambah S5 dikali sin B. Kenapa? Karena kita mau cari yang ada di atas, makanya kita kasih sin. Sama dengan 0. Nah, lalu karena tidak ada yang diketahui antara S5 atau S3, makanya ini jadi persamaan. Kita bentuk ini persamaan 1. Nah, kita lanjut ya. Sigma H sama dengan 0. Nah, kita masukin S4 ditambah S5 dikali cos B. Kenapa cos B? Karena kita mau mencari yang di bawah, jadinya dia turun nih. Nah, ini tuh sebenarnya kita udah dipelajarin di kelas 10 fisika. Jadi, kalau ke atas itu adalah sin, kalau tidur dia cos, seperti itu. Lalu jangan lupa dikurangi S1. Karena ini ke sana, tapi S1-nya kan ke sana, jadi dikurangi. Gitu. Nah, lanjut. Dimasukin semua. Nah, yang ada kan cuma S1. S1-nya disubstitusikan, dipindahkan ke ruas sebelahnya. Nah, ini karena nggak bisa lanjut lagi, jadi ini persamaan yang kedua. Lanjut lagi ya, ke buhul E. Oke. Di buhul E, ini ada tekanan, yaitu P2, tapi ada 4 rangka batang, yaitu S2, S3, S6, dan S7. Nah, rumusnya sama seperti tadi, yaitu sigma V sama dengan 0. Nah, berarti min P2, kenapa P2? Karena ini ke bawah, ya, lalu min S3 masih ke bawah, lalu S6 sin alfa. Kenapa sin? Karena dia mau berdiri ini, mau ke yang berdiri ini, garis berdiri. Nah, lalu ditambah dengan S2, yaitu dikali dengan sin B. Sama. Kalau sin itu, nah, kalau sin itu kan yang di sini itu sin. Gitu. Kita masukin semua. Yang nggak bisa dimasukin, nggak tahu, tetap tulis seperti itu, maka akan menjadi persamaan. Ini kita mendapatkan persamaan yang ketiga. Lanjut, sigma H. H itu horizontal, jadi garis yang horizontal kita cari, yaitu ada S7, lalu selanjutnya ada S6 cos beta. Nah, kenapa cos? Karena ini mau ke horizontal, makanya cos. Kalau diperhatiin dari tadi, kalau misalkan vertikal itu pasti sin, kalau horizontal itu pasti cos.
Seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau horizontal itu sin. Gitu. Nah, langsung lanjut. Karena nggak ada nemu, jadi ini persamaan lagi. Ini udah persamaan yang keempat. Kita lanjut ya. Ke buhul F. Di buhul F ada tekanan P3 dan 4 rangka batang, yaitu S7, S5, S8, dan S10. Oke. Untuk vertikalnya, kita lihat P3 ini ke bawah, jadi dia minus. Terus habis itu S8 juga ke bawah, jadi dia minus. Lalu untuk S5 dia ke bawah ke kiri, itu juga minus. Jadi dapatnya sin B karena dia masih miring ya, bukan langsung lurus ya. Terus habis itu kita tambahkan dengan 10 sin alfa karena dia ke arahnya ke atas ke positif gitu. Oke, lalu dimasukkan semua angka-angka yang udah ada, tapi kalau belum ada kita tulis sesuai. Nanti kita temukan persamaan lagi, yaitu ini persamaan yang kelima. Kita lanjut ke sigma horizontal sama dengan 0. Nah, sama kalau horizontal. Jadi yang dilihat horizontalnya aja nih. Apa sih yang memungkinkan horizontal? S7, S5, S10. Nah, S7-nya karena udah horizontal, ya udah tulis aja. Tapi S5-nya karena belum horizontal, jadi dikalikan dengan cos beta. Terus habis itu S10-nya juga dikalikan dengan cos alfa. Gitu. Terus habis itu dimasukkan, lalu nanti ketemu dengan persamaannya, yaitu sekarang persamaan yang ke-6. Kita lanjut lagi ya, yaitu di buhul D. Maaf ini agak ngeblur. Lalu di buhul D ini ada 4 rangka batang, namun tidak memiliki tekanan ya. Jadi kita lihat, yaitu vertikal ada S8 dengan S6 saja. Nah, S6 ini karena belum vertikal, jadi kita berikan dia sin beta. Nah, maka menemukan persamaan yang ke-7 nih. Lalu lanjut ke sigma horizontal. Sigma horizontal sama dengan 0. Nah, yang horizontal apa aja sih? S9, S4 dengan S6. Namun S6 karena masih belum horizontal, jadi dikalikan dengan cos beta. Nah, lalu dimasukkan persamaannya nanti jadi persamaan yang ke-8. Kita lanjut. Nah, ini adalah kumpulan persamaan dari ke-1 sampai 8. Nah, nanti dari ini semua itu diberikan cara eliminasi untuk mencari masing-masing batangnya. Seperti itu. Jadi pakai eliminasi, nih yang 1 sama 2 dieliminasi dulu nih. Nanti kan dapat hasil persamaan yang ke-9. Nah, 3 sama 4 dieliminasi lagi nih. Dapat nanti persamaan yang ke-10. 5 sama 6 eliminasi lagi nih, dapat persamaan yang ke-11. 7 sama 8 eliminasi lagi nih, dapat persamaan yang ke-12. Nah, nanti persamaan yang 9 sama 10 itu dieliminasi lagi, jadi persamaan yang ke-13. Nah, untuk yang 11 sama 12 itu dieliminasi lagi, nanti menemukan persamaan yang ke-14, nanti persamaan 13 sama persamaan 14 dieliminasi untuk mendapatkan hasil akhir yang S masih tersisa. Nah, ketika S itu udah masih tersisa, maka diketahui 1S, lalu nanti kita masukkan dalam substitusi. Maka nanti ketemu S1-nya lagi. Nah, ketika udah masuk dapat S1-nya lagi, lanjut lagi untuk dimasukkan ke dalam persamaan-persamaan yang ada di sini. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya ke yang kedua, yaitu metode Ritter. Untuk metode Ritter ini, itu yang pertama adalah tentukan RAV dan RBV, serta juga alfa dan beta. Caranya sama plug sama yang pertama yang mencari buhul itu. Jadi, mulai dari ditentukan dulu sigma MB-nya, lalu habis itu dari titik B pada ditarik-tarik semua nih jaraknya, terus dikalikan dengan bebannya, seperti itu. Nanti ketemu RAV dengan cara substitusi. Lalu lanjut, dengan RBV juga sama, saya kira paham. Kalau misalkan mau di post bisa. Lanjut. Nah, jangan lupa untuk diuji kontrol. Nah, karena uji kontrol ini penting ya. Saya lanjut. Nah, setelah itu kalian harus membagi pembagian Ritter dan pengerjaannya. Nah, di sini aku bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah garis 1. Kalau Anda melihat kursor saya, ini adalah pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, ini adalah pembagian yang ketiga.
Ini adalah pembagian keempat, ini adalah pembagian yang kelima, seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya. Kita mulai dari yang awal dulu, ini yaitu pembagian yang pertama. Pembagian yang pertama ini caranya cukup mudah, tinggal RAV dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena ini ke sini adalah 2. Nah, ini kenapa sigma ME? Karena ini di sini E ya. Terus habis itu jangan lupa juga dikurangi dengan P1 kali 2, karena ini bebannya. Jangan lupa dikali jaraknya juga. Nah, lanjut. Habis itu jangan lupa dikali yang si S2 ini karena masih belum lulus. Jadi dia harus dikali sin dulu. Kali sin alfa gitu. Nah, nanti dimasukin aja, nanti ketemu S2-nya. Nah, harusnya S2 ini hasilnya tuh sama plek sama dengan titik buhul kalau kalian mengerjakan titik buhul dengan benar. Nah, untuk selanjutnya yaitu S1-nya itu didapat dari seperti ini, caranya sama, cuman tergantung plus minusnya itu yang seperti saya katakan tadi, arahnya itu harus diperhatikan lagi. Ini saya tidak menuliskan arahnya, mohon maaf. Kita lanjut, ini potongan yang pertama ya. Ini lanjut ke potongan yang kedua. Potongan kedua itu seperti ini. Nah, caranya pun lebih sedikit panjang daripada cara yang pertama, karena ini potongannya cukup banyak ya. Kalau yang pertama itu kan potongannya cuma 2. Kalau ini potongannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, jadi lumayan banyak. Nah, jangan lupa dengan yang pembagian yang tengah. Lalu pembagian yang keempat, kelima, jangan lupa. Nah, nanti ini semua kalian akan mendapatkan 10 batang beserta gayanya. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini adalah hasil perhitungan saya. Perhitungan rangka batang saya. Yang dari Ritter dan titik buhul. Nah, ini S1-nya adalah 30,36 batang tarik. Yang S2-nya adalah minus 46,26 batang tekan. Lalu S3-nya adalah minus 1,04 batang tekan. S4-nya adalah 29,13 batang tarik. S5-nya adalah minus 1,61 batang tekan. Untuk S6-nya sendiri adalah 1,61 batang tarik. Untuk S7-nya adalah minus 29,13 batang tekan. S8-nya 1,04 batang tarik. S9-nya 27,90 batang tarik. S10-nya minus 42,52 batang tekan. Seperti itu. Nah, kita lanjutin yang terakhir, yaitu seremoninya. Nah, aku akan buka AutoCAD dulu ya, sebentar. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa share screen dan saya hanya bisa rekam seperti ini karena AutoCAD tidak bisa melakukan rekam layar pada laptop. Nah, saya akan membahas ini seremoni adalah cara pertamanya, yaitu adalah bikin lukisan kutub. Nah, caranya Anda bikin dari atas ini titik sembarang sebenarnya Anda cari, lalu Anda masukkan gayanya. Gaya pada P1 itu kan adalah 15. Maka jarak dari sini ke sini ada 15. Lalu selanjutnya adalah ke P2. Nah, jarak ke P2 adalah 37. Maka dari jarak sini ke sini 37. Nah, lanjut. Nah, dari P2 ke P3 adalah 30 karena tekanan pada P3 adalah 30. Lanjut ke P4 adalah tekanan di P4 ada 15. Maka jadi jarak dari P3 ke P4 adalah 15. Maka Anda cari titik sembarang, kalau bisa tengah pada garis ini yang tadi Anda sudah buat. Lalu habis itu Anda tarik garis dari ujung-ujung ini. Tarik garis. Nah, ini tengahnya adalah ke atas itu RAV, ke bawah itu adalah RBV. Jadi ini adalah hasil RAV dan RBV-nya. Kita lanjut. Untuk pembuktiannya sendiri itu seperti ini. Jadi dari si gambar lukis kutub ini, nah nanti ini nanti dipindahkan. Jadi sudutnya nggak boleh berubah ya. Jadi ini hanya dipindahkan. Nanti ketika cekung ini kembali, maka
hasilmu ini adalah udah benar. Tapi ketika kamu tidak kembali pada cekungan ini, jadi misalkan Anda langsung ke bawah gitu, maka Anda salah. Anda tidak benar ketika melakukan lukisan kutub ini. Nah, ketika hasilnya seperti ini, maka lukisan kutub ini sudah benar. Seperti itu. Saya lanjut. Oke. Lanjut ke sini. Tadi ini adalah soalnya. Maaf, ini saya lupa hapus. Sebentar. Oke. Kita lanjut. Tadi ini adalah soalnya. Ini sebenarnya saya salah soal. Sebentar. Oh, tidak. Ini adalah soalnya. Jadi tadi soalnya itu kan sebenarnya seperti ini. Nih, hanya seperti ini ya. Jadi ini saya memberikan dimensi, jadi seperti itu. Nah, untuk gambarnya itu jadinya seperti ini. Jadi tadi kan dari ketahui nih RAV itu gayanya ke atas, jadi makanya kita ke atas dulu nih. Nah, selanjutnya ada P1. Kalian tahu sendiri bahwa P1 itu memberikan tekanan, makanya dia harus turun. P1 dia turun sejumlah P1, jadi RAV ini naik sejumlah RAV dan P1 turun sejumlah P1. Maka dari itu kenapa kita ketika uji kontrol itu harus sama, karena jumlah gaya yang ada dengan RAV dan RBV itu harus sama. Ketika jomplang maka itu adalah kesalahan. Nah, lanjut. Nah, ketika P1 udah turun, nah maka lanjut di P1 tuh ada titik apa aja sih gitu kan. Nah, kita coba ya. Oke. Di P1 ada S1 dan S2. S1 nya min, S2 nya plus. Oke. Kita bikin deh S1 min. Kita bikin. Nah, ini kenapa kok bisa miring kayak gini? Ini sudutnya harus sama dengan sebelumnya. Ini harus sama plek sama dengan yang ini. Jadi nggak boleh berbeda ya sudutnya. Nah, udah kan, ini kasih aja yang terhingga karena nanti kita akan nyetop di pertemuannya. Nah, setelah S1 maka di tengah-tengah ini kita lanjut dengan si S2. S2 itu kan horizontal, jadi kita langsung cus gitu kan. Nah, ketika ketemu di titik ini maka ini sebenarnya bisa dihapus-hapus. Nah, lanjut untuk S3-nya saya membuatnya ini di sini kecil sekali karena ya memang hasilnya seperti ini. Ini adalah garisnya. Untuk S3-nya sendiri itu adalah ini ya, maaf saya tidak bisa klik. Nah, ini adalah S3, lalu ini sebentar. Nah, ini adalah S5 kalau nggak salah kalau di sini. Mari kita coba lihat ya. Kita lihat. Oh, ya, ini S6 maksudnya. S6 nanti ketika yang turun adalah S5. Coba dilihat lagi. Oke, ini adalah S5, ini adalah S6. Ya, tadi ini S3, S5, S6. Nah, ini adalah yang lurus tadi itu kalau tidak salah adalah S8. Yang ini S8. Nah, ini S8. Lalu tinggal dilanjutkan saja. Untuk selanjutnya adalah ada S7 juga. Nah, ini untuk S7-nya tuh di sini sebenarnya. Nah, lanjut ya. Habis S7 adalah ada lagi tuh namanya S4. Salah. S4 tuh di sini. Nah, ini S4 tuh dari sini sampai sini aja cukup. Nah, seperti itu. Seperti selanjutnya. Nah, sebenarnya ada syarat, yaitu bahwa ketika mencari si garis ini itu dia tuh harus maksimal 2, jadi nggak boleh lebih ya. Nah, selanjutnya tinggal dihubungkan saja, nanti dia nggak boleh putus sebenarnya, harus jadi satu. Nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan video saya tadi. Ini tuh tentang mekanika rekayasa 2. Sebenarnya adalah tugas UTS saya. Jadi ketika Anda suka, Anda merasa bermanfaat video ini, tolong di like dan di komen ya tanggapannya untuk kritik dan sarannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.